mungkin bisa disebut ini sebenarnya maksiat gitu ya, sesuatu yang berat banget dosanya. Astagfirullahaladzim. Melakukan maksiat tanpa disadari. Kita kan kalau kerja di bank tuh kayak bangga gitu ya, anak bank nih, anak bank gitu ya. Bajunya bagus, keren gitu kan, rapi, wangi gitu. Betul, Padahal kita tuh bersih. sama sekali nggak ada kepikir karena benar-benar fakir ilmu ya, nggak punya ilmu, rasanya keren aja. Padahal kita sedang bekerja di tempat yang astagfirullahaladzim itu benar-benar dilarang gitu ya. Tapi jangan salah loh, Umi, kamu Tia, kadang yang punya hutang tuh lebih galak daripada yang punya uang. Yang menghutang, ya kan? Karena yang mau nagih aja takut. Dan uang segitu aja ditagih terus. Hutang itu adalah teman setan. Ya. Jadi siapa-siapa yang jangan dekati hutang. Jadi ada doa yang sering Rasulullah panjatkan bahwa di akhir sholat ya, itu jauhkan aku dari siksa kubur, dari fitnah dajjal, fitnah hidup mati, dan jauhkan aku dari hutang. Terakhir kali doa itu. Jadi betul-betul Rasulullah pun mencontohkan doa yang bahwa kita harus terlindungi dari hutang. Bangun pagi, nanti orang itu datang lagi, nagih aku lagi, alasan apa lagi? Cari uang dari mana ya? Kehidupan orang-orang yang tidak tenang. Dan balik lagi bahwa dia akan masuk golongan orang yang munafik. Rasulullah tidak akan mau menyolati orang yang berhutang. Jadi ada kisah sahabat membayar hutangnya. Ya, orang yang berhutang ya kan, ya pasti ketika dia meninggal, kemudian kan dia nggak bisa bayar hutang kan, pasti dia selalu ada berhutang. Kecuali ketika ada saudaranya yang tahu dan kemudian mau melunasi, Rasulullah baru mau menyolati. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar mitra muslim? Kembali lagi di podcast kesayangan kita, Umi dan Emak ngobrol yuk nak. Oke, jadi hari ini kita akan bahas topik yang sangat sensitif mungkin ya. Apa tuh? Di kalangan Gen Z. Jadi hampir 40% Gen Z ini tuh ketagihan pinjol, Umi, Emak, atau pinjaman online. Pinjaman online. Nah, kenapa kok bisa ketagihan? Karena kemudahan teknologi, nggak perlu keluar rumah, udah dapat uang, sama proses yang mudah dan bisa diakses siapapun karena dari HP. Gitu. Nah, penyebabnya biasanya tuh kayak hidup, FOMO, dan juga bahkan ada yang terjerat judol atau judi online. Nah, rasanya tuh emang sebagai Gen Z, kalau nggak ngikutin tren itu nggak keren gitu, ketinggalan zaman gitu. Nah, gimana nih menurut Umi dan Emak, secara umum tentang maraknya pinjaman online saat ini? Gitu. Kan banyak nih yang pakai orang gitu ya? Gitu. Iya. Bismillahirrahmanirrahim. Menurut Umi, pinjol itu pinjaman online. Pinjaman online meminjam dengan cara online. Dan biasanya online itu lewat apa ya? Karena sekarang zaman digital ya pasti biasanya lewat HP. Betul. Mak pegang HP nggak sekarang? Pakai tuh. Pakai ya. Kamu Tia pakai? Iya. Semua. Umi bahkan ada dua. Jangan kasih tahu. Dan hari ini semua bahkan anak bayi pun pegang HP. Bayangkan Mak. Betul. Apalagi yang sepuh-sepuh walaupun sampai meremelek sampai nggak kelihatan, saking begini-gini, semuanya pegang HP. Jadi akses umur bayi, bayi balita yang memang sudah bisa melihat, mendengar, itu pun mereka dipegangin HP, apalagi yang Gen Z yang pastinya dekat dengan kebutuhan hidup. Jadi maraknya pinjol ini erat korelasinya antara kebutuhan hidup atau gaya hidup. Itulah. Jadi hari ini di podcast ini Umi dan Emak beserta Kak Mutia kita akan bahas masalah pinjol yang mana kebutuhan hidup
atau gaya hidup Gen Z harus pahami itu. Supaya apa? Kemudahan akses ini tidak menyebabkan engkau stres atau mendapatkan Terjerumus. masalah-masalah, apalagi masalah dengan judi online. Oke, Ya. udah. Ya, bismillah ya. Kalau Mak mungkin lebih akan fokus ke pinjaman itu sendiri sih kamu Tia. Kalau zaman kita muda dulu Mi ya, mungkin sudah mulai karena Mak sendiri dulu kan pernah di bank gitu ya, di bank konven. Jadi yang namanya pinjaman itu juga kayak sesuatu yang lo nggak punya kartu kredit, masa sih nggak punya kartu kredit hari gini gitu ya. Hari gini. Jadi kalau dulu kayak hampir semua dari kita tuh punya kartu kredit dan nggak ada perasaan bahwa ini sebenarnya hutang loh. Karena kayak kita punya kartu kredit tuh kamu Tia kayak punya uang terus gitu. Betul. Mau pengen apa-apa langsung tinggal gesek, Punya langsung limit tinggal gesek ya, Mbak, gitu ya. ya. Padahal ternyata habis gajian tanggal 5 udah koma gitu ya. Gajinya 5 koma, artinya tanggal 5 udah koma gitu. Nah, tapi itu kayak karena sesuatu yang kayak mudah enak, kita kayak punya uang terus. Jadinya ya kita merasa itu sesuatu yang nggak apa-apa, nanti toh bisa bayar gitu. Padahal sebenarnya yang kayak gitu kan bukan kebutuhan gitu loh. Yes. Yang kita beli itu sesuatu yang sebenarnya kita bukan butuhkan dan sebenarnya kita nggak mampu, tapi karena punya kartu kredit jadinya rasanya mampu gitu. Nah sekarang diperparah lagi nih kamu Tia dan Umi karena lebih gampang tadi. Kamu Tia bilang, gampang banget, tinggal klik gitu ya. Pinjaman tuh ada. Kemudian kalau kita mau beli apa-apa, pay later gitu, gampang banget. Itu memang godaannya luar biasa. Dulu aja yang tidak digital aja, belum full digital kayak sekarang aja udah godaannya kayak gitu. Apalagi sekarang. Kayak tinggal klik. Iya, tinggal klik langsung. Dan itu selalu muncul loh, walaupun kita nggak manggil dia datang sendiri. Iklannya kita butuh apa langsung klik gitu. Langsung muncul itu aplikasi itu betul, apa gitu ya, langsung orang yang nggak paham ini bisa langsung ngeklik, tahu-tahu ditransfer dan nggak tahu ditransfer, tahu-tahu dia dapat tagihan. Bisa gitu juga ya. Betul. Iya, betul. Ya memang harus hati-hati sih Kak, karena memang gaya hidup itu bisa bikin seseorang itu jadi gelap mata. Benar. Kayak tadi, kayak merasanya punya uang aja terus, padahal habis di tanggal yang seharusnya belum habis gitu. Nah, tadi kan pinjol ini pinjaman online. Yang berarti basisnya itu bisa diakses di HP atau di gadget lah istilahnya. Nah, menurut Umi Emak, faktor apa ya yang bikin pinjol ini begitu mudah diakses sama banyak orang? Selain ya memang HP, semua sekarang punya HP, tapi apa sih yang akhirnya bikin orang ini tergerak dan akhirnya ya udahlah kan gampang nih gitu. Ya pasti karena masalah kemudahan tadi sih. Dan juga yang paling pengaruhnya paling besar tuh kalau menurut Emak ya karena gaya hidup tadi. Kayak FOMO tadi awal kamu juga bilang FOMO gitu, kayaknya kalau nggak ngikutin ini, misalnya nggak beli ini nggak beli itu kayak ketinggalan zaman gitu. Apa kata dunia gitu kalau nggak punya boneka gitu ya. Atau HP boba gitu. Jadi padahal sebenarnya nggak ada manfaatnya juga. Jadi emang godaan dunia ini luar biasa ya. Kalau menurut Umi nih sama Kak Mutia, pinjaman online itu kan bentuknya aplikasi ya kan. Nah, aplikasi-aplikasi ini itu bertebaran saat ini. Dan itu kita nggak tahu legal atau ilegal. Itu yang pertama. Dan yang kedua, mudahnya akses karena semuanya ada tertuang di HP kita. Terus dan yang ketiga, orang-orang itu latahnya ada pinjaman tanpa anggunan. Pinjaman tanpa anggunan, bisa klik hanya masukkan nomor atau tahu-tahu masukkan nomor rekening, tahu-tahu sudah selesai. Jadi mudahnya mendapatkan uang itu akhirnya menjadi ketagihan. Candu yang akhirnya jadi ketagihan dan kemudian mereka tidak berpikir
susahnya ngebayar tapi nikmatnya dapat duit. Nikmatnya menikmati. Nikmatnya Iya, dapat iya, duit. iya. Duduk-duduk tinggal klik sudah tertransfer 5 juta. Dan itu yang membuat orang, oh ya 5 juta ini aku bisa beli ini. Dan pastinya orang-orang yang merasa mudah mendapatkan uang dengan cara hanya ngeklik HP-nya itu, pastinya satu, orang ini tidak berpikir panjang, hanya ingin nikmat sesaat, dan kemudian 3, kurangnya ilmu, ya, dan yang keempat mudahnya akses, yang kelima itu dari omongan orang atau omongan keluarga atau omongan ya orang-orang di sekitar bahwa enak ya dapat duit. Tapi mereka nggak cerita susahnya nanti dia ditagih bagaimana. Ketika waktunya membayar. Waktu time limit apa jatuh tempo ya. Jatuh tempo. Ya seperti itu insya Allah. Soalnya juga kadang-kadang kan gini ya kamu Tia, Umi, yang ada di aplikasi itu sendiri memang menggiurkan gitu. Betul. Kayak misalnya dulu ya, kalau zamannya emak dulu tuh kalau kartu kredit gitu ya. Kalau kita beli sesuatu cash atau bayar pakai debit gitu, kartu debit, itu harganya justru lebih mahal daripada kita kalau pakai kartu kredit. Betul. Kelihatannya gitu ya. Padahal ketika kita akhirnya menggunakan kartu kredit itu, kemudian ternyata juga nggak bisa bayar full di hari hanya atau ketika due date-nya itu ya. Pada akhirnya lebih mahal juga karena ada denda, ada bunga dan sebagainya. Tapi itu nggak kepikir gitu loh. Pokoknya waktu beli murah aja gitu. Jadi godaan mungkin yang sekarang juga gitu ya Kak ya. Iya. Masih nggak terlalu merhatiin ya. Apakah memang kalau misalnya pakai pay later itu jadinya kelihatannya lebih murah gitu? Iya, memang kalau yang Mutia lihat dari cerita-cerita orang di sosial media itu, ketika check out pakai pay later itu ada potongan. Nah itu. Tapi ternyata ketika nanti jatuh temponya, ya itu ada tambahan tersembunyi gitu. Apa ya istilahnya ya, triknya hampir sama juga kayak itu, kayak kartu kredit zaman dulu Mi. Dan itu dalam Islam jatuhnya haram. Oh jelas, kalau kita bicara agama dari awal sudah bilang ya, bahwa berhutang tuh boleh sih Kak Mutia. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam pun pernah berhutang. Begitu ya. Tetapi itu pada sesuatu yang memang benar-benar menjadi kebutuhan yang kita tidak memang diharuskan mau nggak mau gitu loh, bukan diharuskan mau nggak mau. Tetapi berhutang yang kemudian ada ketika mengembalikan ada kelebihannya, itu memang nggak boleh, biarpun Rp50, Rp100, itu riba, jatuhnya riba. Dan itu yang mungkin kita dulu tidak terlalu memahami gitu, padahal riba itu dosanya ternyata besar sekali, berat sekali gitu. Makanya kan yang sekarang terjadi di masyarakat, apalagi di Gen Z ini semuanya ya Mak ya, minimnya ilmu dan tidak transparansi. Para pemberi hutang itu memberikan alur-alur atau syarat-syarat bagaimana berhutang yang mereka berikan, seperti itulah. Tapi memang benar, jadi ilmu itu penting banget ya. Jujur ketika Mak dulu di bank yang banknya itu konvensional, nggak kepikir gitu sama sekali ya bahwa ini tempat adalah tempat yang haram gitu ya, maaf ya. Jadi sesuatu yang bahkan mohon maaf dalam mungkin bisa disebut ini sebenarnya maksiat gitu ya, sesuatu yang berat banget dosanya. Astagfirullahaladzim. Melakukan maksiat tanpa disadari. Kita kan kalau kerja di bank tuh kayak bangga gitu ya, anak bank nih, anak bank gitu ya. Bajunya bagus, keren gitu kan, rapi, wangi gitu. Betul, Padahal kita tuh bersih. sama sekali nggak ada kepikir karena benar-benar fakir ilmu ya, nggak punya ilmu, rasanya keren aja, padahal kita sedang bekerja di tempat yang astagfirullahaladzim itu benar-benar dilarang gitu ya. Jadi itu ilmu itu penting banget. Iya, dan Mak, kamu ya ada kok pinjaman yang dihalalkan, ada. Jadi tidak semuanya itu orang meminjam uang itu haram. Boleh, memang sebenarnya boleh. Dan yang ada kata riba itu, kita bisa memberikan kelebihan pembayaran tetapi atas dasar sukarela dari kita dan tanpa diperjanjikan di awal.
dan tanpa nominal yang ditentukan. Ya, Nah, tidak seperti diperjanjikan itu. di awal dan Betul. tanpa ada nominal. Itu sih. Itu sukarela dari kita, sukarela sebagai tanda dari terima kasih aja ya, gitu. dan itu di akhir ya, Di akhir setelah tidak terbayar, setelah gitu. diselesaikan semuanya. Jadi nggak boleh Oke. misalnya nanti kalau aku kembaliin aku lebihin, ya itu nggak boleh. Tapi Atau benar-benar, ada tempo misalnya dihutangkan 10 juta untuk 10 kali dan setiap satu kali pembayaran itu ada sukarela sekian. Nah, itu pun di perjanjian awal dibegitukan, itu juga haram loh. nggak boleh. Yang kejadian sekarang seperti ini tuh ada di komunitas emak-emak arisan. Nggak boleh sebenarnya. Yang Pokoknya saya ada kelebihan tuh benar-benar walaupun nggak boleh sama sekali. apa namanya Harus sesuai juga ya, di Iya. awal. walaupun dikemas dengan memberikan secara sukarela. Nah, sukarela itu tidak ditentukan, tapi kan Tapi diperjanjikan di awal. diperjanjikan di awal Nggak gitu lah. boleh gitu Diperjanjikan ya. di awal. Nanti kalau bayar ada sukarela, dilebihin ya sukarelanya sukarelanya. ya. Nah, itu nggak Dikasih boleh. tahu. Kalau Umi pernah minjem, enggak Umi kasih. Pokoknya minjemnya sudahlah disuruh, ya kan, nggak butuh. Ketika kembali, ya nggak ada sukarelanya. Padahal nggak rela. Karena nggak rela. Nggak rela. Nggak rela. Oke. Dan itu sekali-kalinya Umi minjam. Oke, nah tadi kan kita udah bahas beragam itu ya Umi, Emak. Ada yang namanya pay letter, ada yang dulu lebih Kartu kredit. Kartu lebih kredit, awam dengan kartu kredit, lalu sekarang ada juga pinjol yang ya namanya Yang mudah banget. iya mudah Tanpa banget. anggunan, Namanya ya. beda-beda tapi ternyata sama tujuannya, aja. sama aja Satu gitu. keturunan. Nah, Umi Emak pernah nggak sih tahu dampak yang paling serius dari pinjol, atau mungkin ya dulu ada kartu kredit, lalu pinjaman online sekarang atau pay letter atau apapun itu yang intinya adalah membeli atau menggunakan uang ini dengan kurang bijak gitu. Ya, dampaknya itu ada dua macam sih kalau menurut Mak ya. Dampak secara material itu yang jelas kita pada akhirnya nggak bisa nabung. Uang tuh kayak habis aja Karena gitu ya. tiba-tiba ada cicilan. Kayak gali lubang, Tutup tutup lubang lubang. gitu ya. Jadi berhutang untuk membayar hutang. Yes, Itu kan yes. bahaya banget gitu ya. Jadi itu dampak yang pertama. Dampak yang kedua, secara psikis diakui atau nggak diakui, orang berhutang itu kayak gampang cemas gitu ya. Kita terima Pasti. uang kayak pertama, oh ini banyak gitu ya. Ternyata, ini harus bayar ini. Tahu-tahu udah habis duluan gitu. Itu jadi secara psikis juga nggak tenang, Iya, gelisah nggak sehat gitu. sih. Itu mungkin karena efek riba itu kan memang nggak berkah ya, Iya. Umi ya. pasti. Jadi nggak berkah gitu. Jadi Iya. rasanya gitu, nggak bisa nabung, gelisah. Oke. Karena kalau nggak salah Mi, mungkin nanti Umi bisa jelasin lebih ini ya tentang apa namanya kalau orang yang berhutang itu kayak kedudukannya itu jadinya lebih rendah gitu loh. Iya. Dibanding Terhinakan. orang yang tidak berhutang gitu. Iya, di Rasulullah itu pernah berhutang. Jadi satu kali lagi satu yang Umi tekankan, hutang itu tidak masalah asal sesuai kebutuhan dan sesuai akad-akad yang disampaikan. Jadi akad berhutang itu dalam Al-Qur'an itu ada di surat Al-Baqarah di ayat 282. Ayat terpanjang dalam Al-Qur'an. Di situ diberitahu tentang adab-adab berhutang, adab-adab penghutang, adab-adab yang menghutangkan, semuanya lengkap, jelas, teliti, jeli, terperinci ada di Quran surat Satu halaman sendiri loh ya. 282. Di situ bisa dicek apa saja, siapa saja yang boleh hutang dan bagaimana cara berhutang dan bagaimana ketika si penghutang itu menagih, ya kan? Yang sebetulnya yang membuat cemas galau itu karena memang cara-cara menagih hutang yang membuat si penghutang terhinakan. Si penghutang itu sudah nggak punya marwah lagi, ya kan? Nggak punya marwah. Seperti itu. Tapi jangan salah loh, Umi, kamu Tia, kadang yang punya hutang tuh lebih galak daripada yang punya uang. Yang menghutang, ya kan? Karena yang mau nagih aja takut. Iya. Dan uang segitu aja ditagih terus. hutang itu hutang itu adalah teman setan. Oke. Ya.
Jadi siapa-siapa yang jangan dekati hutang. Jadi ada doa yang sering Rasulullah panjatkan bahwa di akhir sholat ya, mak itu jauhkan aku dari siksa kubur, dari fitnah dajjal, fitnah hidup mati, dan jauhkan aku dari hutang. Terakhir kali doa itu. Jadi betul-betul Rasulullah pun mencontohkan doa yang bahwa kita harus terlindungi dari hutang. Jadi jangan sampai kita semuanya dekat dengan hutang, apalagi berhutang. Karena seperti yang Mutia tahu juga ya, katanya kalau misal ada satu orang ini pinjol, lalu tidak langsung dilunasi, ternyata data-datanya tuh nyebar. Jadi data-data di kontaknya, misal kerabat-kerabatnya, terus keluarganya, tetangganya juga, bahkan rekan kerjanya itu kena telepon dari telepon atau di WA dengan nada mengancam. Betul. Terhinakan, hilang marwah. Iya, jadi hampir semua orang jadi tahu kalau misal ada orang, padahal utangnya mungkin gak banyak loh, 500.000 tapi bisa karena jadi. tidak langsung dilunasi, akhirnya malah tersebar. Betul. Gitu. Nah, melihat banyaknya kasus yang disebabkan sama penggunaan pinjol nih, Umi Emak. Menurut Umi Emak, ngerasa cukup nggak sih regulasi dari pemerintah ini untuk melindungi masyarakatnya dari pinjaman online? Karena kan katanya sempat waktu itu judol sih juga, mulai di blok-blok, diblokir-blokir akses websitenya atau aplikasinya gitu. Apakah masih masih cenderung lebih mudah diakses atau gimana? Udah mulai terlindungi? Kalau jujur, Mak nggak pernah terlalu ngikutin ya aturan-aturan yang dari pemerintah itu seperti apa. Tapi kalau ngelihat di sekeliling gitu ya, kan temennya Mak juga banyak anak muda-muda gitu ya, yang banyak juga yang terjebak pinjol karena gaya hidup gitu ya. Misalnya ada laptop baru atau handphone baru atau apa baru yang seharusnya memang belum waktunya dia beli karena gajinya nggak cukup, tapi karena adanya pinjol itu dia bisa beli, tapi pada akhirnya juga gitu gelisah terus gitu gelisah terus karena mesti kehabisan uang. Jadi saya nggak terlalu tahu sih aturan dari pemerintah itu apakah memang sudah memadai untuk menghambat atau menghentikan pinjol itu sendiri. Kemudian yang Mak tahu pada kenyataannya masih banyak yang terjerat pinjol itu. Nah, tadi Umi juga sempat bilang kan pinjol yang ilegal maupun non ilegal. Sementara kita harus clear dulu nih kalau di dalam Islam legal pun kalau riba tetap aja tidak legal gitu loh, tidak halal pasti gitu. Haram. Jadi unsur-unsur pinjaman yang dikatakan halal dan unsur-unsur pinjaman yang dikatakan tidak halal itu pertama dikatakan halal ketika pinjaman itu dia transparan. Ada akad-akad di awal. Terus yang kedua, di situ tidak ada bunga ataupun tidak ada riba. Dan yang ketiga, jatuh tempo pembayaran pun disepakati tanpa harus membebani si penghutang, si peminjam. Dan dikatakan haram ketika tidak ada transparansi dan kemudian akadnya tidak jelas, Mak. Dan itu biasanya pinjaman online yang ilegal. Kalau pinjaman legal dari mana kita bisa melihatnya? Ada perlindungan dari OJK. Seperti itu sih. Ya, ada perlindungan dari OJK, jelas transparan dan sebagainya. Tetapi tetap aja kalau misalnya ada bunga, tetap tidak boleh gitu. Jadi kita sebagai umat muslim pasti makanya kan Rasulullah kan sudah menyarankan bahwa dalam Al-Quran sudah ada di Quran surat Al-Baqarah 282 bagaimana akad-akad pinjaman yang halal, ya kan? Dan tetapi Rasulullah pun bersabda dalam hadis riwayat sahabat-sahabat ini bahwa kita harus menjauhi hutang. Jadi ya Allah jauhkan aku dari hutang. Dari hutang, dari meminta-minta. Iya, dari meminta-minta, dari hutang. Pokoknya dari sesuatu hal yang memperburuk akhlak kita. Karena orang yang sudah dekat dengan hutang, biasanya dia akan selalu ingkar janji, Mak.
besok ya, besok bayar, Gitu besok ya, bayar. nih marwahnya jadi Ingkar ya. janji, akan selalu ingkar janji. Dan kedua dia akan selalu cemas. Cemas Cemas sama dan akhirnya jadi didatangin, emosian Iya, ya benar. ketika didatangin ditagih. orang yang nagih, ya kan? Iya. Yang ketiga hidupnya akan galau terus, nggak tenang, selalu dalam keadaan jam berapa besok ya aku didatengin ya. Nah, hari ini bangun pagi nanti orang itu datang lagi nagih aku lagi, alasan apa lagi ya. Cari Akhirnya uang apa? dari mana ya? Kehidupan dia orang-orang tenang. yang Nggak tidak tenang. tenang. Dan balik lagi bahwa dia akan masuk golongan orang yang munafik. Rasulullah tidak akan mau menyolati orang yang berhutang. Jadi ada Maksudnya kisah yang belum sahabat. membayar hutangnya. Ya, orang yang berhutang ya kan, ya pasti ketika dia meninggal, kemudian kan dia nggak bisa bayar hutang kan, pasti dia selalu ada berhutang. Kecuali ketika ada saudaranya yang tahu Mau dan kemudian menjamin. mau melunasi, Rasulullah baru mau menyolati. Jadi kan ketika kalau kita ikut dalam satu prosesi pemakaman, pasti keluarga akan berkata, saya memohon maaf atas nama almarhum, ya kan? Apakah di sini ada yang punya beliau punya hutang kepada para hadirin, Bapak Ibu semuanya? Itu keluarga menyampaikan kepada orang-orang yang tamu-tamu yang datang ketika di akhir kuburnya. Iya, betul, Ditanyakan, apakah ada yang ada yang hutangkah beliau? merasa hutangnya belum lunas. Iya, jadi siapa yang masih ada duitnya di si jenazah ini? Iya, kalau nggak salah ya pernah ada kajian yang menyebutkan bahwa seseorang yang punya hutang kemudian belum membayar hutangnya itu berat gitu loh. Maksudnya apa? Apa sih istilahnya kayak nggak diterima gitu loh? Iya, Allah tidak akan Rasulullah ya orang yang berhutang itu Rasulullah kan nggak mau nyolatin. Berarti gimana? Akhir katanya apa? Dia tidak akan bisa masuk surga. Iya. Jadi artinya gini, nggak bisa masuk surga. bukan berarti yang lagi ngomong ini nggak pernah hutang gitu ya. Tapi insya Allah mudah-mudahan udah terlewati semua gitu loh masa-masa jahiliyah. Hutang gitu. janji, hati-hati juga ya. Artinya ada yang perlu ditekankan gitu Kamu Tia bahwa jangan main-main gitu dengan hutang. Jangan Tadi bermain ayatnya paling panjang kan 282. Nggak boleh main-main dengan hutang karena hutang itu tanggung jawabnya berat gitu. Sangat jadi materi dan psikis juga ya. Dan tanggung jawab di akhirat juga berat. Iya, karena ketika orang dia sudah jatuh dalam lubang hutang, dia itu termasuk orang yang munafik kan, Mak. Dia akan selalu ingkar janji loh. Iya, cari-cari alasan segala macam. Pasti. Dan Rasulullah tidak mau menyolati bagi orang yang berhutang. Di akhir hayatnya dia, kalau dia masih punya hutang, kita nggak boleh menyolatin karena memang termasuk orang munafik. Dan kita kan juga nggak tahu ya selama ini kan sholat nyolatin aja di masjid ya. Kita nggak tahu hutang-hutang beliau kan. Nah, zaman Rasulullah tuh teliti banget masalah itu. Saking Rasulullah betul-betul memperhatikan bahwa umatnya tidak boleh berhutang. Dan Rasulullah juga bersabda dalam hadis riwayatnya, siapa yang melunasi hutangnya, dia akan mendapatkan naungan di arsy dan dia akan bisa masuk surga. Tetapi kalau dia tidak mau melunasi hutangnya, dia tidak akan dapat naungan arsy Allah dan dia tidak akan bisa masuk surga. Jadi hati-hatilah pokoknya, hati-hati banget. Ya, buat anak-anak Gen Z ya, apalagi ya yang merasa bahwa dapat duit cepet ya kan, nikmatnya dapat duit tanpa agunan, dan jangan lihat siapa yang memberikan hutangnya, siapa tahu itu juga ilegal dan engkau akan hidup merana dunia akhirat. Satu lagi deh dampaknya hutang itu ketagihan. Nah, ini nanti kita mau tanya nih. Rasa-rasa ketagihan. Udah tahu isi hatimu dia. Rasa-rasa ketagihan karena saking gampangnya Umi Emak. Orang ini jadi kayak sekali, ternyata gampang nih. Ternyata aku bisa dapat duitnya banyak nih, aku bisa milih, maksudnya jumlahnya nominalnya ini aku bisa ngatur nih. Ada yang itu ya pilihan pinjaman ya. Betul. Nah, gimana ya ketika orang itu sudah merasa senang istilahnya dengan satu kali dia nyoba. Gimana cara
menghilangkan atau jangan sampai deh kita kecanduan atau ketagihan sama perasaan berhutang. Pengen berhutang. Iya. Memang nagih itu soalnya karena saking gampangnya kan dapat uang tuh gampang banget. Jadi kayak ketagihan, oh udahlah nggak apa-apa, aku ini ambil yang ini, nanti ambil yang ini, ambil yang ini. Kalau kamu Tia nanya gimana caranya, pasti kembali ke orangnya masing-masing. Cari ilmu ya Mi ya, cari ilmu. Tapi kalau misalnya itu sudah mengganggu secara fisik maksud saya psikis ya maupun mental, sebaiknya memang mencari bantuan gitu ya. Mencari bantuan misalnya ke profesional, ke psikolog misalnya, karena itu kalau sudah adiktif ya, itu kan susah ya kita menolong diri kita sendiri. Tapi memang pertama sih harus kita sendiri yang menolong diri kita sendiri, atau mungkin keluarga, support system. Kalau memang masih juga kayak orang ketagihan hutang, ya udah minta bantuan profesional, misalnya psikolog atau ustadz-ustadzah gitu Mi, untuk membantu melepaskan dari jerat ketergantungan atau ketagihan hutang itu. Kalau Umi melihat kisah-kisah nyata di sekeliling Umi, itu orang terdekat Umi itu nyandu dengan hutang. Kayaknya kalau nggak hutang itu gatel aja. Walaupun sudah kita ingatkan, kita nasihati. Ini nanti kalau utang itu mau dibelikan emasnya ini harganya lagi turun, nanti kan bisa dijual lagi. Terus cicilannya ini pas nanti kan ada bunganya itu akhir tahun itu bisa dapat gede. Itu biasanya di mana itu, Mak? Apa tuh? Di arisan dan di koperasi. SHU. Ya. Hati-hati dengan SHU para emak-emak. Gen Z nanti yang sudah jadi mama muda dipresentasikan masalah koperasi, dipresentasikan masalah tabungan, dipresentasikan masalah uang tabungan yang terkumpul itu kemudian bisa diberikan untuk pinjaman ke orang-orang yang membutuhkan katanya. Sebutnya butuh tidak butuh, tetapi harus juga ada kewajiban untuk meminjam karena di arisan kocokan itu dia belum pernah meminjam. Karena Umi juga sendiri pernah ya kan, nggak pernah pinjam, ayo kan nggak pernah pinjam, orang nggak butuh gimana mau minjam, karena putaran itu yang itu hati-hati karena ada akad di awal walaupun memang memberikan tambahan katanya sukarela, tapi kan itu diakadkan di awal, nggak boleh, diinfokan gitu loh. Nanti kalau pas bayar tambahin ya buat tambahan SHU. Itu nggak boleh. Dan itu akhirnya orang yang tidak pernah meminjam, dia akan bertabiat pinjam. Terus yang kedua, dia akan merasa nikmatnya dapat duit banyak. Dia ingin beli ganti HP baru misalnya, dia akan beli. Akhirnya apa? Gaya hidup dia meningkat karena saking duitnya dia dapat duit banyak. Terus oh iya ya, nanti aku akan nyisihkan duit belanja untuk aku bayar tiap bulannya. Gampang. Nah, akhirnya dia akan menjadi orang yang menggampangkan dan kemudian dia menjadi candu. Nah, pada saat itu barang yang dibelinya masih kecil-kecil, giliran yang dibelinya gede, rumah misalnya atau mobil misalnya, ya kan? Akhirnya dia akan terpuruk dan kemudian kalau diinvestasikan kepada usaha dan kemudian usahanya dia bodong, dia akan rugi besar. Hati-hati di situ karena Allah juga tidak suka orang-orang yang berhutang. Dan itu diuji dari kecil akhirnya gede. Pada saat itu akhirnya dia akan merasakan musibah yang sangat besar dan telat untuk ditangani. Sebelum musibah itu datang, kalau engkau masih suka udah gatel-gatel dengan minjam, harus sadar, ya kan? Caranya sadar yaitu ngaji ilmu. Terus yang kedua bahwa apakah yang kita beli ini kebutuhan atau memang keinginan? Hanya sekedar keinginan. Seperti itu. Dan yang pasti yang ketiga, kalau engkau tidak bisa dirimu sendiri mengatasi, cari bantuan. Itu aja. Tiga titik. Jadi sebenarnya seperti pertanyaan yang sebelumnya ya, mau dilindungi sebagai gimana pun, kalau memang pribadinya masing-masing masih ada rasa ketagihan atau tidak bertanggung jawab atas utangnya sendiri ya sama aja. Dan
Ini catat ya untuk para Gen Z, apabila engkau saat ini sedang punya hutang atau masih punya hutang, stop. Tidak boleh berhutang lagi. Stop. Tidak boleh punya hutang lagi. Selesaikan segera, datangi ya apabila itu bisa datangi, dan kemudian lunasi. Lunasi, Mak. Terus bagaimana dengan pinjol? Karena tidak ada ditemuin kan, harus ditransfer. Betul. Itu stop transfer. Stop transfer, hubungi adminnya, saya akan menutup seluruhnya. Seperti itu. Dan atau kalau nggak ada duitnya, datang ke lembaga seperti bank, Bank syariah. Ya, untuk bisa menutupi, dan lebih baik engkau berhubungan dengan bank daripada dengan pinjol. Seperti itu sih. Saran Umi ya, masukan Umi. Nah, misal nih Umi, Emak, kan tadi tuh ketika orang lain ya, ini kita bicara orang lain ketika terjerat pinjol ini. Nah, gimana kalau nauzubillah min zalik, ada rekan terdekat atau keluarga atau saudara yang berniat atau bahkan sudah terjun ke pinjol, gimana ya, apa yang bisa kita lakukan sebagai keluarga, saudara atau kerabat untuk akhirnya orang ini tuh jangan sampai ketagihan, kecanduan, atau bahkan lebih buruknya lagi sampai akhirnya harus ditagih-tagih, harus kan segala macam sekarang kayak karena keseringan ditelepon, akhirnya ini ada yang bahkan nauzubillah min zalik mengakhiri hidupnya seperti itu. Gimana? Maksudnya kamu Tia, apa yang harus kita lakukan gitu? Sebagai keluarga untuk mencegah atau ketika misal sudah terjun. Keluarganya minta tolong ke kita enggak? Kalau dia yang nggak minta tolong, pertanyaannya kenapa? Karena ya, kan kita nggak bisa sudah dewasa, kita tuh nggak bisa ngatur kalau nggak bisa ngatur dia mau terus pinjol atau enggak. Kecuali dia meminta bantuan kita gitu ya, meminta saran kepada kita. Kalau kita memang bisa bantu, mungkin secara material ya kita bantu untuk menyelesaikan gitu. Kemudian kita nasehatin. Tapi itu kan retoris ya Kak ya. Tetap aja kembali ke orangnya lagi gitu. Kalau misalnya orangnya akhirnya kembali lagi, kita nggak bisa bertanggung jawab juga sama apa yang dia lakukan gitu. Ya, karena dia berbuat sendiri ya harusnya. Kalau dia minta bantuan kita dan benar-benar mau stop, nah kita ya memang akan bantu semampu kita. Sepanjang pengalaman Umi itu, orang-orang yang terlibat hutang kemudian mendatangi Umi tolong, Umi lunasi hutangnya, malah hampir ada yang 5 juta. Tapi kalau Umi kenal, kalau ada yang nggak kenal, tahu-tahu datang minta pinjaman 5 juta cash atau minta ditransfer untuk ke pinjolnya, nggak tahu bagaimana sebabnya, katanya dia sangat butuh sehingga dia kena pinjol. Ya Umi bilang, ibu punya apa? Sepeda motor. Baik, ibu jual sepeda motornya. Nanti sisanya ibu beli second. Tapi yang 5 juta ini ibu bayar dulu. Itu mencarikan solusi ya kan, tidak dengan harta kita tapi harta yang mereka punya. Yang hutangnya besar, ibu rumahnya jual, ibu kontrak. Ya paling kita cuma nanya saran aja seperti itu. Tetap dia yang kembali lagi ke orang itu gitu. Dan mau bertaubat mestinya ya. Jadi berikan Umi bilang berikan support secara secara ruhrawi aja sih. Dulu ketika Mak masih terbiasa pakai kartu kredit itu kayak uang tuh habis terus memang Kak. Jadi punya barang yang kita inginkan tapi uang habis, dan ternyata setelah dipikir-pikir barang itu nggak terlalu perlu. Tapi ketika saya bertekad gitu ya untuk nggak lagi pakai kartu kredit itu, ditutup semua, dipotong, digunting itu kartunya. Ternyata
kita nggak kekurangan kok, malah bisa nabung Iya, gitu. betul, Mbak. Ketika masih punya kartu kredit nggak bisa nabung, uang habis, punya barang mungkin itu memang bagus tapi ternyata nggak perlu. Nah itu Jadinya sekedar share menumpuk pengalaman ya, sih. Mbak. Artinya memang hati-hati banget gitu kita Betul, sama betul, hutang. betul. Kelihatannya kita punya uang tapi ternyata Iya. itu bukan uang Iya, kita. bukan uang kita. Mohon maaf ya, mohon maaf Ma dan kamu Tia dan mungkin teman-teman yang sekarang masih punya kartu kredit atau teman-teman yang bergerak di usaha kartu kredit nih ya, terutama bank-bank itu, mohon maaf karena teman-teman Umi juga masih banyak bekerja di bank. Itu dengan kartu kredit apa yang kamu ingin itu terrealisasi sangat cepat. Langsung. Tapi begitu mohon maaf kami tutup kartu kredit, ketika ingin sesuatu dilihat kebutuhannya, dilihat urgensinya, Jadi lebih sabar kan Betul. kita Ya, nunggu sampai dilihat benar-benar punya uang Iya, gitu. lebih mindful. kondisi tabungannya. Mm. Alhamdulillah sampai hari ini dimulai Umi 2015 beli apapun dengan cash. Iya. Usahakan dengan cash. Beli Kebutuhan yang cash. mungkin bukan misalnya Beli kalau rumah orang belum cash. mungkin kalau misalnya orang sampai nggak bisa makan Betul, gitu dan betul. terpaksa harus berhutang itu ya Iya. mau gimana lagi ya. Iya, Tapi kalau betul. misalnya beli gadget terbaru, beli Betul, sepatu betul. yang keluaran terbaru, HP. nanti sebentar lagi juga akan ada yang baru lagi, ada Iya. satu lagi yang Karena baru akan selalu gitu ada loh. yang baru, ya. Selalu. Umi ada di kondisi itu, Mbak. Iya. Nggak pernah bisa keluar. Kalau ada HP baru keluar, tipe baru pasti dibeli. Nah, sekarang Ya, itu tapi kan udah namanya selesai kan. FOMO. Iya, FOMO. Iya. Tapi itu Dulu memang nggak punya sifatnya ilmu. sifat manusia itu Iya. kalau di ilmu pemasaran, komunikasi dan pemasaran itu memang manusia itu suka yang namanya novelty, kebaruan. Oke. Sesuatu yang baru itu pasti seru untuk dimiliki. Iya, Dan itu apalagi memang sifatnya manusia unlimited gitu lagi. kan. Dan kalau ada Edisi penunjang-penunjang terbatas. seperti itu tadi, pinjol dan sebagainya emang bikin orang nggak Menyasar tahan. orang-orang Betul, itu kan ya, Mbak Iya. ya. Iya. Yang disasar orang-orang. Balik lagi ke diri kita sendiri sih, Kak. Betul, betul. Ya harus punya filter diri juga Benar. ya. Betul. Jangan hanya ikut. Iya. FOMO. Oke, terima Oke. kasih Umi dan juga Emak. Sama-sama. Hari ini kita pembahasannya seru banget. Nah, terakhir nih Umi, Emak, apa aja sih pesan-pesan yang bisa Umi, Emak sampaikan untuk Gen Z mengenai pinjol ini, entah yang baru berniat atau bahkan yang sudah mencoba atau terjun ke pinjol? Pesan saya cuma satu. Selalulah memiliki hati yang merasa cukup dengan pemberian Allah. Qanaah. Ya. Kalau selalu merasa cukup dengan pemberian Allah, ini insya Allah mudah-mudahan bukan sekedar ngomong ya, karena kita kan sudah melewati beberapa dekade Sudah gitu ya. hantam. Fase-fase Bener Gen banget, Z. bener banget. Ketika kita selalu merasa cukup dengan pemberian Allah, nggak butuh kok kita pinjol gitu. Nggak butuh kita pendapat orang lain dengan apa yang kita pakai, itu nggak perlu kita. Jadi mungkin, tapi ya memang semua ada tahapannya ya Kak ya, ada prosesnya. Karena kita juga pernah muda kayak kamu Tia gitu. Tapi insya Allah dengan selalu merasa cukup dengan pemberian Allah, insya Allah kita akan terhindar dari hutang-hutang yang nggak perlu itu. Insya Allah. Kalau pesan Umi buat anak-anak Gen Z, papah muda, mamah muda, ya kan, kebutuhanmu memang banyak seiring dengan emosimu, keinginanmu, emosimu itu sebanding lurus dengan apa yang menjadikan pandangan pola pikirmu. Umi memahami dan engkau adalah orang-orang yang hidup dengan teknologi yang canggih, yang dimana HP adalah teman hidupmu, ya kan, yang di sanalah bertebaran pinjol-pinjol. Tolong gunakan sebaik mungkin HP-mu, semanfaat mungkin HP-mu, dan cari tahu apapun yang engkau inginkan dengan nasihat-nasihat orang yang pintar, orang yang alim, orang yang lebih senior atau lebih matang daripada kamu. Insya Allah kamu akan berada di jalan yang benar. Insya Allah seperti itu. Amin ya rabbal alamin.
Umi sampai megangin HP terus karena ngomongnya online. Mak menjauhkan diri dari HP. Oke. Umi bisa loh dekat dengan HP, tapi kan digunakan dengan sebaik-baiknya gitu. Oke. Terima kasih Umi dan Oma atas pesan-pesannya hari ini. Sangat bermanfaat. Semoga kita selalu dihindarkan dari hutang maupun pinjaman apapun itu yang beresiko dosa juga, materi ke psikis, segala macam. Ya, apapun bentuknya. Oke, terima kasih juga Mitra Muslim sudah menyimak episode kali ini. Sampai jumpa di episode selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.